Udah ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Semoga kita semua sehat ya Pak, Bapak, Ibu. Amin, amin ya Bu. Ya. Ini di puasa hari-hari terakhir kita. Materi masih saya menggunakan slide yang lalu. Saya akan memperjelas, mengulang kembali tentang aplikasi ini, aplikasi langsung teknik membuat proposal. Di akhir pertemuan dengan saya, sesudah Lebaran, saya berharap Bapak, Ibu, saudara semua menyiapkan proposalnya. Bisa saya koreksi, nanti saya minta Bapak, Ibu mempresentasikan proposal itu. Tidak perlu lengkap, tetapi itemnya terpenuhi. Jadi disiapkan dari sekarang. Ini teknis membuatnya saya mengulang kembali di akhir perkuliahan ini. Insya Allah saya akan mengajarkan materi tentang paradigma atau paradigm dalam penelitian sosiolegal. Nah, kembali lagi, ini slide-nya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Ini saya ulang kembali, isi pendahuluan itu adalah latar belakang, itemnya ya Bapak Ibu ya, permasalahan, kemudian tujuan penelitian, kerangka teori, dan kerangka konsep. Kerangka teori, saya mulai dari kembali lagi, alasan pemilihan judul harus clear. Saya buka masker dulu. Isi latar belakang itu adalah alasan pemilihan judul. Kenapa kita memilih judul ini, memilih judul X, memilih judul B, itu ada alasan yang ada di dalam pikiran kita. Dan kita harus menuangkannya dengan detail sehingga orang paham apa yang kita inginkan. Kemudian di latar belakang juga harus ada kerangka teori. Kerangka teori tentu tidak secara detail diuraikan seperti yang ada di dalam bab 2 tinjauan pustaka. Jadi kerangka teori ini hanya diambil bagian pentingnya saja, bagian utamanya baik dalam bentuk middle teori ataukah dalam high teori, big teori. Middle teori itu misalnya tentang pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Kalau big teori itu teori yang berlaku umum, teori hukum alam misalnya berlaku umum, diberlakukan juga di seluruh dunia. Nah, itu tetapi tidak secara detail. Ini harus dicatat. Jadi gap antara law in book dan law in action itu harus dikemukakan di latar belakang. Alasan pemilihan judul kita, ada gap antara hukum di dalam praktek, hukum di dalam teori. Itu harus dikemukakan. Mengapa kita memilih judul itu? Karena ternyata ada gap, ada tidak efektif, atau kita ingin membangun kembali hukum, atau kita ingin mengharmoniskan hukum, atau mengharmoniskan peraturan, itu harus diuraikan secara detail. Mohon maaf, lagi kurang sehat. Jadi, dan ini mulailah dari sekarang menulis
memetakan permasalahannya sehingga ketika habis Lebaran nanti saya ingin melihat aplikasinya. Anda menulis latar belakang itu, kemudian permasalahannya apa. Ingat teori membuat permasalahan sudah saya sampaikan minggu lalu. Gunakanlah kata tanya di judul besarnya itu, di cover itu kan ada judul besarnya itu. Tambahkan kata tanya di depannya, how, bagaimana, why, mengapa, kemudian what. Pilih di antara tiga itu yang paling cocok. Ditambahkan di depan judul besar. Itu teori membuat permasalahan. Jadi ketika kita sudah menetapkan bahwa mau menulis tentang tindak pidana korupsi, apa yang ingin kita lihat di tindak pidana korupsi itu harus dikemukakan di latar belakang itu alasan pemilihan judul kita. Oh ternyata korupsi ini ada di tubuh KPK yang notabene melakukan pemberantasan. Nah misalnya kita tertarik dengan itu, maka kerangka teori yang paling middle ditulis itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan di dalam latar belakang. Apanya yang ingin kita lihat tentang tindak pidana korupsi? Misalnya mau melihat perbarengan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau perbarengan kan berarti bersama-sama nih melakukan tindak pidana korupsi. Itu judul besarnya. Tetapi dalam lebih spesifiknya, apanya lagi yang ingin kita lihat? Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Perbarengan tindak pidana korupsi. Misalnya, analisis yuridis, atau rekonstruksi, atau reformasi organisasi, misalnya. Apa namanya? Jadi lupa saya. Misalnya kita akan menulis tentang lembaga KPK, perbarengan melakukan tindak pidana korupsi pada lembaga KPK. Maka judul itu kita tambahkan kata tanya di depannya. Bagaimana? Mengapa? Dan apa? Kalau apa bisa berarti akibat hukum. Kalau mengapa mengarah pada alasan, faktor penyebab, kenapa tindak korupsi misalnya merajalela, itu menggunakan kata why di dalam permasalahan. Jadi dan itu teori dari Guba ya yang Guba dan Lincoln ini penulis buku Sociolegal Research. Anda boleh baca. Nah, dia yang mengemukakan bahwa membuat permasalahan itu menggunakan teori itu. Tambahkan kata tanya di judul besar Anda dalam bentuk pertanyaan how, what, dan why. Clear ya? Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan ini, bukan? Pak Daniel, bisa ya Pak Daniel? Siap Ibu, bisa Bu. Ya, dipersiapkan proposalnya. Iya Bu. Tidak sulit menerapkan teori yang praktis ini. Hanya yang perlu diwaspadai itu menggatukkan antara law in book dan law in action ya di latar belakang itu. Teorinya apa, peraturannya apa, jelasnya peraturannya apa, fakta di lapangannya seperti apa. Orang sudah dilarang melakukan begal, fakta di lapangannya Lampung Timur terkenal sebagai negeri dengan begal. Nah, ini harus dikemukakan bahwa law in action-nya dilarang melakukan begal, tapi fakta hukumnya mereka melakukan begal. Nah, ini harus dikemukakan. Menggatukkannya itu yang pekerjaan tidak sulit, tidak gampang.
Bapak Ibu harus merenung dulu. Ini sudah gatuk belum ya? Ini sudah pas belum? Nah, tetapi jangan khawatir. Itulah tugasnya pembimbing kita untuk mengarahkan ini belum gatuk, ini belum gatuk gitu ya Pak ya, sehingga gap itu bisa tertata dengan rapi di latar belakang. Apakah kita mau melihat misalnya variabelnya sudah ketemu nih dengan judul yang besar itu, tetapi kita belum ketemu ini permasalahannya, yaitu tadi teorinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan penelitian ini Anda bisa copy paste dari kakak kelas Anda. Tujuan penelitian itu nggak perlu dipikirkan secara detail, tapi juga salah ya, tapi harus pas. Tujuan penelitian pasti setara S2 adalah menganalisis, bukan lagi mengetahui. Kemudian kontribusinya untuk apa? Harus disebutkan kepada siapa kontribusi tulisan kita ini ditujukan, kepada Pemdakah, kepada Kejaksaankah, kepada Pemerintahkah, disebutkan kontribusinya untuk apa. Ya, ini pendahuluan. Jadi sebetulnya tidak sulit kalau menerapkan. Yang agak sulit itu memilah-milah teori di bab 2 di tinjauan pustaka. Kemudian ya ini tadi isi latar belakang ya Bapak Ibu ya. Uraian fakta hukum dan fakta sosial. Ini law in book and law in action. Uraian tentang sinkronisasi peraturan, membangun kembali sistem hukum. Ini pilihan-pilihannya yang akan kita lakukan. Apakah kita akan melihat sinkronisasi, apakah kita melihat reformasi, apakah kita mau melihat rekonstruksi atau membangun kembali sebuah sistem hukum yang menurut Anda kacau balau misalnya, atau mensinkronkan antara batas usia dewasa dalam hukum perdata itu kan banyak sekali peraturannya dan tidak sama. Undang-undang perkawinan misalnya 19 tahun, itu batas usia dewasa. Di BW itu 21 tahun, di Dukcapil itu beda lagi, Undang-Undang Dukcapil. Sehingga tidak terjadi kesamaan batas usia dewasa di antara peraturan perundang-undangan. Nah, kita ingin apa? Kita ingin melakukan mensinkronkan peraturan itu, atau kita ingin membangun kembali hukum tentang batas usia dewasa kalau dari segi hukum perdata. Nah, ini yang harus muncul pada tujuan penelitian kita, harus muncul di latar belakang. Apa sebetulnya yang kita inginkan dari apa yang kita ingin tulis itu? Kita ingin apa? Kita ingin membangun kembalikah? Kita ingin mensinkronkah? Atau cuma sekedar analisis yuridiskah? Normatif? Tetapi kalau analisis yuridis terlalu ringan untuk tataran S2. Tetapi juga tidak bisa ujuk-ujuk Anda melakukan rekonstruksi, karena rekonstruksi itu berat. Metode penelitiannya pun harus menggunakan, kalau rekonstruksi harus menggunakan paradigma, dan itu tidak saya sarankan, terlalu berat dengan waktu yang pendek ya. Kemudian bagaimana menulisnya? Saya ini masih mengulang yang lalu biar kita paham ya. Apakah menggunakan deduktif atau induktif metode penulisan di latar belakang? Silakan mana yang merasa nyaman. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan dari umum ke khusus. Kita bicara yang umum, kemudian mengerucut ke khusus, mengerucut ke permasalahan. Jadi tidak menggunakan yang khusus ke umum, itu agak repot karena Anda akan disarankan menggunakan hipotesa. Kalau menggunakan pendekatan penulisan latar belakang dengan metode khusus ke umum, disarankan menggunakan hipotesa. Dan hipotesa ini tidak akrab dengan mahasiswa S1 maupun S2.
Tetapi dengan hipotesa kita akan lebih menggunakan metode penelitian, analisis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dua-duanya berjalan karena menggunakan hipotesa. Tetapi secara umum di Fakultas Hukum biasanya menggunakan metode penulisan latar belakang itu umum ke khusus. Umum itu tentang peraturan yang umum, dan khusus itu mengerucut kepada permasalahan. Saya lebih menyarankan seperti itu dan lebih mengalir. Bicara misalnya tentang perceraian misalnya, hukum perceraian. Sebelum kita bicara hukum perceraian, kita tentu perceraian ini ada di hukum keluarga, bukan kita tulis dulu hukum keluarga. Hukum keluarga itu yang lebih mengerucut lagi apa? Hukum perkawinan. Kenapa? Karena perceraian ada, karena adanya perkawinan. Jadi kita lebih umum dulu membicarakan hukum keluarga, bicara dulu hukum perkawinannya, tentu tidak secara detail, tetapi secara umum, baru masuk ke masalah perceraiannya. Perceraiannya lebih mengerucut lagi, apa yang ingin kita lihat. Oh, akibat hukum perceraian tentang misalnya akibat hukum terhadap eksekusi anak, hak asuh anak. Itu lebih mengerucut. Jadi umum ke khusus, sehingga muncul di permasalahan. Ya, ini kurang lebih isi latar belakang yang bisa kita terapkan langsung menulis proposal. Oleh karena itu, saya berharap proposalnya sudah bisa dikirim ke saya atau kirim ke Mas Rohim sesudah Lebaran, seminggu setelah Lebaran ya Pak ya. Kita Lebaran 13-14. Seminggu setelah itu sudah masuk ke Mas Rohim dalam bentuk soft copy, nanti kita yang ngeprint, saya yang ngeprint, biar saya cek nanti mana yang kurang sesuai. Dan kalau bisa proposal ini sudah harus menjadi proposal tesis yang sebenarnya, jadi tidak bekerja dua kali Bapak dan Ibu semuanya. Oleh karena itu, saya berharap seminggu setelah Lebaran soft copy-nya sudah dikirim ya. Pak Daniel, saya agak susah melihat semuanya ya. Siap, Ibu. Ya. Pak Daniel dan kawan-kawan, karena saya tidak beresiko memindahkan melihat wajah-wajah kalian. Siap, Ibu. Ya, itu ya Pak Daniel dan kawan-kawan. Baik, Bu. Mohon dibuatkan baik, Bu. proposalnya. Disiapkan proposalnya sehingga kita bisa membahasnya bersama-sama setelah perkuliahan. Saya masih punya jatah 2 kali pertemuan. Nah, di dalam 2 kali pertemuan itu saya ingin melihat proposal Bapak dan Ibu, nanti saya sampaikan di Zoom meeting ya. Sudah punya rancangan tesis? Sudah, Bu. Ya, harus sudah punya ya ketika waktu. Kalau belum punya barangkali dipertajam aja ketika menulis skripsi S1. Kalau tidak berpindah konsentrasi ya. Kalau konsentrasinya pidana mungkin dipertajam saja yang sudah ada ketika menulis skripsi. Tetapi tidak salah juga kalau mencoba dengan yang baru. Tetapi mencoba yang baru perlu kerja keras lagi, terutama di ya semua ya. Kalau bikin baru semuanya harus baru, termasuk dapus, referensi. Referensi itu untuk S2 minimal 50, halaman minimal 80. Nah, itu sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Walaupun Anda bisa berselancar elektronik book di internet, tetapi akan lebih bagus kalau Anda juga memiliki buku fisiknya. Begitu kira-kira. Itu tentang latar belakang. Nah,
Di daftar pustaka ada kerangka konsep. Konsep yang ada di judul itu, Bapak Ibu, konsep yang harus dijelaskan di dalam kerangka konsep itu apa yang ada di judul besar kita tadi. Kalau bicara judul besar kita tentang perbarengan tindak pidana korupsi misalnya, maka konsep perbarengan itu harus diuraikan secara detail. Perbarengan yang dimaksud apakah dia summon loop dalam bentuk beberapa summon loop ini kan ada beberapa macam ya, 1, 2, ada 3 macam. Nah, itu harus diuraikan di dalam kerangka konsep. Sehingga ketika menulis nanti ada pertanyaan dari pembimbing, ini sudah bisa dipegang menjadi kata kunci yang tidak kita boleh bergeser, bahwa summon loop atau perbarengan ini yang digunakan adalah konsepnya siapa. Dan itu harus dijelaskan di kerangka konsep. Kalau kita menggunakan tindak pidana, berarti pengertian tindak pidana itu adalah konsep. Dan itu harus dijelaskan. Clear nggak Bapak dan Ibu? Kerangka konsep. Jadi judul besar yang ada di depan cover kita itu berisi variabel, bukan? Nah, variabel-variabel itu harus dijelaskan di dalam kerangka konsep. Sehingga kita tidak melenceng, tidak bisa keluar dari apa yang sudah kita konsepkan. Jadi tindak pidana korupsi menggunakan undang-undang A, B, C, D, dan tidak bisa keluar dari undang-undang itu. Begitu juga dengan perbarengan, misalnya perbarengan atau summon loop atau apa, itu juga harus dijelaskan di kerangka konsep. Sehingga ketika orang membaca, oh dia ini yang dimaksud dengan perbarengan ini adalah tindak pidana dalam konsep konkursus atau dalam konsep summon loop misalnya. Dan itu dijelaskan di kerangka konsep, nggak boleh keluar. Jadi variabel yang ada di cover tadi dijelaskan di dalam kerangka konsep. Pasal-pasalnya secara detail. Sehingga tidak keluar kita dari permasalahan. Jangan pula kita tiba-tiba ujuk-ujuk menulis sesuatu yang bukan ada di cover, di judul besar. Kita tidak bicara perbandingan hukum, tiba-tiba muncul perbandingan hukum di kerangka konsep. Nggak bisa begitu. Jadi konsep menulis karya ilmiah itu sistematik dan konsisten. Sistematik artinya semua tersistematisasi, dan konsekuen artinya tidak boleh melenceng dari apa yang sudah kita kerangka konsepkan. Itu mengenai kerangka konsep. Kemudian kalau teori, kita pilih teori yang pas. Kalau kita mau memilih teori big theory misalnya atau middle theory, bisa dua-duanya dipakai. Yang mana yang merupakan teori besar, yang mana merupakan teori tengah, dan mana yang merupakan teori kecil, insya Allah sudah akan dapat di semester depan ya, mata kuliah teori hukum. Tetapi bisa didiskusikan atau bisa dipelajari dari teori-teori yang sudah dipakai teman-teman. Kalau kita bicara tentang judul kita tentang keadilan, kita bisa memilih teori Gustav. Kalau kita bicara tentang sistem hukum, kita bisa menggunakan teori Friedman. Kalau kita mau melihat bekerjanya hukum, kita bisa menggunakan teori Nonet. Nah, ini harus dikuasai teori-teori ini. Ini big teorinya. Teori middle-nya apa yang kita gunakan? Tentu pasal-pasal yang ada di dalam peraturan. Nah, ini dua hal yang harus kita pahami, bahwa di dalam daftar pustaka harus ada itu kerangka konsep, kerangka teori yang disajikan secara detail, kemudian yang terakhir adalah kerangka pikir. Kerangka pikir adalah uraian dari latar belakang, kemudian daftar pustaka, dapus,
kemudian kerangka dituangkan di dalam flowchart. Ini loh kerangka berpikir saya. Dari yang umum ke khusus itu terus dipakai ya, metode yang umum ke khusus itu terus dipakai. Digambarkan dalam flowchart. Itulah tentang pemikiran saudara. Bagaimana sudah siap untuk diterapkan? Pak Rahimin ya, sudah siap Pak Rahimin, bisa dilaksanakan ya Pak Rahimin. Baik, baik siap. Pak Padli, bagaimana Pak Padli, sudah bisa dilaksanakan bukan? Enggak sulit kok menulis tesis, enggak sulit, percayalah sama saya. Tinggal waktunya Bapak Ibu disisihkan. Ya, Bu, siap, Bu. Atau dikonsep, ditulis, silakan minta tolong siapa mengetik, misalnya asistennya bisa disuruh ya. Sehingga kesibukan apapun kita, sisakan waktu untuk menulis. Kalau sudah ada konsep ini di kepala kita mau menulis apa, ayo kita laksanakan. Bagaimana Pak Padli? Ya, Bu. Ini Pak Rahimin ya, Pak Rahimin. Iya, Bu. Ya. Siap ya, Bapak dan Ibu? Siap. Itu paling kata kunci untuk menulisnya. Ini kemarin sudah di-share sama Mas Rohim ya, slide-nya. Belum ini, Bu. Kemudian, ada pertanyaankah? Ada diskusikah? Kita bisa diskusi. Ini tentang paradigma ya. Paradigma ini sebuah pendekatan tidak ada pertanyaan yang tentang teknis menulis Bapak dan Ibu. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ada yang perlu kita diskusikan? Waduh, ada di ruang sebelah ini ya. Sebentar ya, saya nyari Mas Rohim dulu. Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf, mungkin saya banyak mencontohkan dari segi hukum bisnis dan hukum pidana ya. Hukum kenegaraan memang bukan spesialisasi saya, jadi nggak pernah memberi contoh dengan judul dengan tema kenegaraan ya, Bapak Ibu ya. Bu Jevi, hadirkah? Oh, Bapak ya. Maaf ya, Pak ya. Mengambil hukum bisnis ya, Pak.
di unmute. Nah, Bapak ngambil Ibu. hukum bisnis ya, Pak? Saya pidana, Ibu. Oh, pidana. Ya, Ibu. Ya, sudah mempersiapkan tema apa, Pak? Ah, masih saya pilah-pilah sih Bu beberapa, karena ternyata ya hampir sudah banyak sekali tema-tema yang saya pikirkan itu ternyata sudah banyak sekali yang menulis juga sih Bu. Oh gitu. Iya Bu, jadi masih saya mikirin mau kemana, karena setiap ada tema yang saya pikirkan, saya cek, wah sudah banyak banget yang nulis gitu Bu, dari berbagai angle seperti itu. Mau mencari yang spesial ya Pak? Enggak juga sih Bu, sebenarnya kan kalau kayak Kak saya ini orientasinya gimana biar cepat gitu Bu. Tapi kalau menulis sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda-beda itu yang disparitasnya sudah ada yang nulis juga ya Pak? Pak, kebetulan ada juga Bu, tapi itu teman saya yang di universitas lain sih. Nah, waktu itu pernah datang ke kantor juga untuk nyari data. Saya ingat dia nulis tentang itu juga Bu, disparitas tuntutan pidana korupsi seperti itu Bu. Oh, disparitas juga ya, karena iya sih pidana ini favorit sih Pak di era sekarang ini. Iya Bu. Yang mengambil bisnis juga ada juga sih hukum bisnis ya 6-7 orang. Padahal tidak kalah menarik juga ya hukum perdata ya, hukum bisnis. Menarik sih Bu. Saya dulu S1-nya juga di Unila hukum internasional Bu. Cuma ini karena ya itu tadi saya bilang tadi itu Bu, jadi akhirnya saya pilih hukum pidana Bu. Jadi pindah ya Pak. Iya Bu. Pindah konsentrasi. Iya Bu. Gak apa-apa, basicnya masih ilmu hukum toh Pak. Iya sih Bu. Iya. Cuma kalau pindah konsentrasi kerja keras juga ya. Tapi kalau Bapak profesinya memang bergerak di bidang itu ya itu tidak menyulitkan. Silakan Ya, Bu. dipersiapkan ya Pak. Ada masalah nggak dengan teknik menulis yang saya sampaikan? Sudah cukup ini sih Bu, jelas Bu untuk teknik dosen. Tinggal gimana kaminya ini nanti mengaplikasikan teori yang sudah Ibu sampaikan di dalam bentuk proposal kami nanti. Ya, ya, dituangkan teori apa yang mau teori middle atau big teori itu, kemudian teori smallnya itu dalam bentuk peraturan-peraturan ya, karena itu dipahami masuk dalam teori kecil, tapi dia harus ada ya peraturan-peraturan tadi ya untuk melihat gap-nya. Yang dari hukum bisnis ada pertanyaan nggak? Kalau yang materi paradigm ini mungkin saya tunda, saya sampaikan karena tidak efektif juga untuk dilakukan. Untuk disampaikan juga kelasnya berat karena ada percampuran dengan filsafat. Jadi menulis dengan pendekatan paradigma, pendekatan tipe penelitian sosial legal itu pekerjaannya berat. Saya tidak sarankan untuk Anda, tapi sebagai sebuah ilmu, okelah nanti kita sampaikan ketika Anda sudah siap menuliskan apa yang saya sampaikan ini dalam sebuah proposal tesis. Bagaimana? Sudah clear ya? Saya memperjelas apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Semoga tidak ada pertanyaan lagi. Kita action ya Pak ya. Kita action dalam bentuk proposal tesis. Silakan dipersiapkan seminggu sesudah Lebaran saya minta dikirim ke email Mas Rohim atau ke saya. Atau kalau Bapak Ibu sempat ke kampus silakan dititip Mas Rohim. Nanti saya cek satu-satu. Kemudian Bapak Ibu bisa presentasikan di pertemuan berikutnya. Saya masih ada 2 kali pertemuan. Mudah-mudahan selesai semuanya, nanti 1 kali tampil berapa proposal. Semua sudah saya
insya Allah saya siapkan untuk diperbaiki. Tidak ada pertanyaan. Belum cukup, Ibu. Hukum kesehatan ada Pak Fadli ya, Pak Fadli ya. Ada pertanyaan Pak Fadli? Cukup sih Bu sampai saat ini. Nanti mungkin saya coba buat dulu. Kemudian nanti Agak sayup-sayup minta. suaranya Pak. Halo, terdengar Bu? Ya, agak keras sedikit. Ya. Untuk saat ini cukup sih Bu. Nanti saya coba buatkan dulu contoh proposal tesisnya. Nanti mohon bimbingannya selanjutnya Bu. Ya, ini lagi di era pandemi ini Bapak bisa menulis bagaimana efektifnya sebuah peraturan hukum tentang prokes dalam mengurangi, misalnya mengurangi korban meninggal akibat COVID pada masa pandemi. Seberapa efektif peraturan-peraturan tentang prokes itu? Bisa juga itu Pak. Menarik maksud saya. Yang menulis hukum, yang mengambil hukum kesehatan. Secara hukumnya ya, bukan secara kesehatan, secara hukumnya. Seberapa efektif, seberapa sampai. Atau melihat pengaruh kesadaran hukum masyarakat dalam kepatuhan terhadap prokes. Banyak kasus kan, orang melanggar prokes, sanksinya bagaimana, itu juga bisa menarik. Clear ya Bapak dan Ibu, saya merasa berdosa kalau Bapak dan Ibu tidak memahami apa yang saya sampaikan. Semoga clear. Kita lanjutkan minggu depan. Sampai di sini ada kekurangan, kesalahannya dari saya, bukan dari siapa-siapa. Mohon maaf, sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Saya izin lab. Bu, mohon izin Bu. Ada Bu, mohon izin Bu. Seminar ya. Ada izin, Bu. webinar. Bu, mohon izin Bu. Halo, ya. Nah, izin Bu. Minggu depan kita masih kuliah Lebaran itu gimana Bu? Mohon izin Bu, petunjuk Bu. Lebaran enggak, tapi sesudah Lebaran kita tetap kuliah. Tanggal 15 tetap kuliah Bu ya? Tetap kuliah, dan saya berharap tanggal 15 proposal sudah dikirim ke saya, ya, ke email saya. Nanti nanya Mas Rohim emailnya Ibu atau langsung ke email Mas Rohim ya. Baik Ibu. Oke, Ibu izin izin keluar ya. Ini Mas Rohim mempersiapkan webinar kita. Silakan diikuti. Insya Allah saya juga ikut ke sana. Terima kasih. Ada yang salah itu kesalahan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, selamat berpuasa bagi yang menjalankan Ya Ibu. puasa. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Sehat-sehat Bu. Assalamualaikum. Amin, amin ya robbal alamin. Semua sehat-sehat ya. Ibu. Mohon maaf lahir batin. Oke, saya manggil Mas Rohim dulu. Saya ya mau izin keluar. Oke. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Funil lah ya, Funil. Udah berangkat belum guys? Belum guys. Ntar lagi guys. Nyak. Orda sama HI gimana nih ya Bang ya?